bersama Harisman dan Wardahnia. Ya, Tika Subandi, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Jawa Timur. Dan saudara, berikut kami sampaikan informasi dari Jawa Tengah. Ratusan kios di Pasar Gerabak ludes terbakar. Api diduga berasal dari jerigen bensin milik pengendara motor yang tumpah di depan pedagang makanan. Warga desa Gerabak, Kecamatan Gerabak, Magelang, Minggu sekitar jam 7 pagi tadi digemparkan dengan terbakarnya pasar tradisional Gerabak. Para pedagang yang panik berusaha memadamkan api dan mengeluarkan barang dagangannya dari dalam kios. Menurut salah seorang saksi mata, Dul Roji, penyebab kebakaran ini akibat jerigen berisikan bensin milik seorang pengendara sepeda motor tumpah tepat di depan pedagang makanan yang kemudian menyambar bensin sehingga membakar kios-kios lapak yang terbuat dari kayu yang berada di dekatnya. Ada sepeda motor lewat bahan bakar, ini tumpah jatuh di depan sini, langsung ada api. Itu kan ada orang jalan patengan, gorengan baru nyambar gitu ya, langsung nyala. Dalam kebakaran ini sebanyak 4 buah mobil pemadam kebakaran milik kota dan kabupaten Magelang langsung melakukan pemadaman api yang menyebar cepat di Pasar Gerabak. Api baru dapat dipadamkan selang 3 jam setelah kejadian. Petugas pemadam kebakaran sempat mengalami kesulitan saat memadamkan api lantaran banyaknya warga yang menonton di pinggir kios jalan yang mana Pasar Gerabak masih dalam proses pembangunan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Sedikitnya 300 kios dan 9 toko pasar tradisional Gerabak ludes terbakar. Koresponden Agus. Banjir pasang atau rob setinggi 50 hingga 70 cm yang telah menyengsarakan warga di Muara Baru dan juga Marunda, Jakarta Utara diperkirakan masih akan terus terjadi hingga Maret 2010. Banjirop dengan gelombang tinggi ini sering melumpuhkan aktivitas warga Muara Baru dan Marunda, Jakarta Utara yang mengakibatkan banyak rumah warga rusak berat. Bahkan cagar budaya rumah si Pitung ini bisa cepat rusak karena halamannya sering tergenang air rob. Untuk menghindari abrasi pantai dan melindungi rumah penduduk, Pemda DKI Jakarta kini membangun 2 tanggul pemecah banjir yang masing-masing panjangnya 283 meter dan 273 meter dengan lebar 3,5 meter dikerjakan 200 orang. Sedangkan kedalamannya mencapai 8 meter dan untuk menguatkan kedua tanggul dipasang handblock dan batu kali pemecah ombak. Ini telah kami kerjakan dengan selesai, baik dari sisi pemancangannya maupun juga retaining wall-nya. Dan kondisi pada saat ini kami sedang melaksanakan pekerjaan finishing, yakni pengurukan tanah dan juga pemasangan konblok. Joni Napitupulu dari perusahaan Lince saat mengerjakan proyek ini mengatakan biaya pembuatan tanggul ini senilai 9 miliar rupiah dan diserahkan kepada Pemda DKI Jakarta paling lambat akhir Desember bulan ini. Dana pembangunannya diambil dari APBD DKI Jakarta tahun 2009. Masyarakat nelayan merasa gembira karena tanggul ini akan dapat mengurangi banjir ke pemukiman nelayan tersebut. Saya adanya tanggul rob ini, saya sebagai warga sini mengucapkan banyak terima kasih banyak. Tapi sebelum ini pokoknya saya mohon atas nama warga ini sampai selesai. Kelurahan Marunda Besar rencananya akan dijadikan tempat wisata pantai yang gratis. Pemasangan tanggul ini nantinya akan dihubungkan dengan proyek banjir Kanal Timur. Mutiara Surbakti dan Rojak Mamudin melaporkan. Berikut sebuah informasi haji. Jadwal kedatangan jemaah haji kloter 30 di Bandara Soekarno-Hatta tertunda hingga 11 jam. Keterlambatan tersebut terjadi akibat padatnya frekuensi penerbangan di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Jemaah haji pada kelompok terbang 30 sebelumnya dijadwalkan akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 00.35 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Namun pesawat terbang yang sebagian besar mengangkut para jamaah haji asal Jawa Barat ini baru mendarat sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ketua rombongan kloter 30 Kamaludin mengatakan para jamaah haji sempat diistirahatkan kembali di hotel di sekitar Jeddah menunggu keberangkatan pesawat. Keterlambatan pemulangan jamaah haji selama beberapa hari terakhir ini disebabkan padatnya frekuensi penerbangan di Bandara King Abdul Aziz Jeddah yang menjadi terminal pemulangan jamaah haji ke sejumlah negara.
Karena satu lain hal, entah apa secara teknis kaitan dengan pesawat itu sendiri sehingga tidak bisa mengangkut kloter 30 JKS ke tanah air jam 11, sehingga kami ditransitkan kembali di Hotel Jamal. Itu kurang lebih kami di situ sampai 11 jam hingga terbang. Ketua rombongan kloter 30 Kamaludin mengatakan pelaksanaan ibadah haji kali ini relatif lancar meskipun terjadi sejumlah perubahan jadwal penerbangan. Menurut Kamaludin, dari 449 jamaah haji yang dipimpinnya, hanya 1 orang jamaah yang meninggal dunia akibat menderita penyakit kardiovaskular. Muhammad Ali dan Fahri Ahmad melaporkan. Pembangunan transmigrasi saat ini harus melalui suatu mekanisme kerjasama antara daerah berdasarkan prinsip saling menguntungkan antara daerah pengirim dan juga penerima, karena pembangunan transmigrasi merupakan konsep ideal di Indonesia. Program transmigrasi tampaknya masih merupakan salah satu alternatif solusi yang cukup relevan bagi daerah padat penduduk seperti Pulau Jawa, karena transmigrasi memiliki sebagai tujuan diantaranya untuk mengurangi kemiskinan dan kepadatan penduduk. Dalam peninjauannya di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Dirjen Pembinaan Pengerahan Masyarakat Kawasan Transmigrasi P2MKT, Joko Sidik Pramono menambahkan, program transmigrasi jelas memberikan kesempatan bagi masyarakat yang mau bekerja. Atas dasar itu, para calon transmigrasi perlu dibekali keterampilan yang cukup agar mereka mampu berperan aktif dalam pembangunan daerah di mana mereka bekerja. Itu banyak ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, bukan ditentukan oleh kekayaan sumber daya alamnya. Nah, kualitas sumber daya manusia itu banyak ditentukan oleh keterampilan, pengetahuan daripada penduduk di suatu negara tersebut. Model pembangunan transmigrasi saat ini dicirikan oleh 3 unsur: penata ruang, mobilitas, penataan penduduk, dan pemberdayaan masyarakat, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Ya, terima kasih saudara, Anda masih bersama Warta Malam. Dan usai jeda pariwara berikut ini masih akan kami hadirkan informasi menarik lainnya. Untuk itu tetaplah bersama kami. Ketidakberdayaan perempuan terjadi akibat beban ganda. Perempuan dan anak mengalami kekerasan. Karena itu butuh perlindungan masyarakat. Untuk mengatasinya dibentuklah P2TP2A, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Ayo dukung terbentuknya P2TP2A di daerah Anda. Dulu dibutuhkan 50 tahun kawasan transmigrasi menjadi kabupaten. Kini KTM mampu mewujudkannya dalam 15 tahun. Bayangkan 219 kawasan transmigrasi menjadi kota baru, menjadi lumbung pangan, sentra agribisnis, kawasan industri, dan pusat perdagangan baru. KTM, Kota Terpadu Mandiri, pusat investasi baru untuk Anda, kita, dan Indonesia. Budaya keselamatan perlu dibangun dari para personil penerbangan. Anda lihat sendiri, prosedur standar keselamatan penerbangan dilakukan oleh semua operator untuk menciptakan program budaya keselamatan. Oleh karena itu perlu diadakan pengawasan melalui tindakan audit, inspeksi, pengamatan, dan pemantauan. Kepatuhan pada prosedur keselamatan penerbangan dapat meningkatkan budaya keselamatan. Min, inilah bukan Min. Saya mau ngasih duit, kalian beli permen. Jangan Pak, itu melanggar aturan. Ribet ah, mau sedekah aja banyak aturan. Siang Pak, Bapak sudah melanggar peraturan daerah nomor 8 tahun 2007. Bisa dikenakan sanksi maksimal 20 juta rupiah. Dan Bapak sudah melanggar undang-undang lalu lintas. Sekitar 65% kawasan hutan di Provinsi Lampung saat ini kondisinya rusak, karenanya memerlukan upaya rehabilitasi termasuk melalui gerakan tanam 1 orang 1 pohon. 30% dari luas daratan Provinsi Lampung merupakan kawasan hutan. Namun 65% kawasan hutan di Lampung saat ini dalam kondisi memprihatinkan.
Untuk merehabilitasinya, pemerintah Provinsi Lampung telah mencanangkan gerakan Lampung Menghijau atau GLAM dengan target tanam 1 juta pohon. Program GLAM ini sejalan dengan Hari Menanam Pohon Indonesia yang dicanangkan Presiden pada tanggal 28 November 2009 dan bulan Desember sebagai Bulan Menanam Nasional yang bertemakan One Man One Tree. PT Perkebunan Nusantara 7 Persero yang pengelolaan perusahaannya berdasarkan prinsip triple bottom line, yaitu profit, people, dan planet, dituntut untuk lebih memperhatikan masalah pelestarian lingkungan melalui programnya, yakni PT PN7 Peduli Pelestarian Lingkungan. Direktur Utama PT PN7 Andi Punoko pada pencanangan gerakan tanam pohon PT PN7 Peduli Pelestarian Lingkungan di Danau Bekri, Lampung Tengah mengatakan, gerakan tanam 30.000 bibit pohon beragam jenis seperti durian, mangga, dan klengkeng dilaksanakan secara serentak di setiap unit usaha atau distrik yang ada di Provinsi Lampung, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Wakil Gubernur Lampung Joko Marsaid mengapresiasi peran serta PT PN7 Persero yang responsif untuk turut melestarikan lingkungan dan mengharapkan agar gerakan ini dapat ditiru BUMN lain di Lampung. Saudara, pemerintah yang diwakili oleh Menteri Pemuda dan Olahraga menyerahkan jenazah almarhum wartawan harian Republika Lukmanul Hakim yang meninggal dunia saat melakukan liputan SEA Games ke-25 Laos kepada pihak harian Republika. Suasana haru mewarnai kedatangan jenazah wartawan harian Republika almarhum Lukmanul Hakim yang meninggal Jumat lalu saat melakukan peliputan pesta SEA Games ke-25 Laos. Dengan menggunakan pesawat Thai Airways sekitar pukul 11:50 waktu Indonesia Barat, jenazah yang juga didampingi Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Sejumlah insan olahraga, istri almarhum, dan rekan wartawan serta keluarga besar harian Republika menyambut kedatangan sekaligus menyaksikan prosesi serah terima jenazah dari pihak pemerintah kepada pihak harian Republika. Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Malarangeng berharap keluarga yang ditinggalkan dapat tabah menerima kenyataan ini. Andi Malarangeng juga menyatakan bukan hanya keluarga yang merasa kehilangan atas meninggalnya almarhum Lukmanul Hakim, tetapi juga bangsa Indonesia yang telah kehilangan putra terbaik yang telah berjuang untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Beliau gugur ketika menjalankan tugas sedang menulis, mewartakan perjuangan atlet-atlet Indonesia. Almarhum Lukmanul Hakim lahir di Semarang 2 Februari 1969, meninggalkan seorang istri Erlina Widyastuti dan 2 orang anak, Fikih Imanul Haq 9 tahun dan Steina Luknafa Hakim berumur 4,5 tahun. Dari Bandara Soekarno-Hatta, jenazah almarhum langsung dibawa ke kantor harian Republika dan selanjutnya dibawa ke Purwokerto, Jawa Tengah untuk dimakamkan. Ya, saudara, diakui atau tidak, ada kesenjangan kepemimpinan dewasa ini akibat kurang pedulinya terhadap berbagai permasalahan sosial yang ada. Hal ini terbukti dengan sering terjadinya aksi unjuk rasa akibat gejolak yang tersumbat, sehingga diperlukan suatu sosok ketokohan yang peduli terhadap berbagai permasalahan. Dewasa ini sebenarnya masyarakat sangat rindu lahirnya figur yang peduli terhadap persoalan sosial. Figur tersebut tentu tidak lahir dan diakui ketokohannya begitu saja, tanpa ada proses sosial tertentu di tengah masyarakat. Masalah figur tersebut disampaikan Ketua DPD Partai Golkar Kota Palembang Muhammad Yansuri pada pemberian ketokohan di Jakarta. Pada pemberian penghargaan itu, Yansuri dan penerima penghargaan dari Papua, Manobi, juga mengatakan generasi muda sekarang ini memang butuh panduan dari tokoh yang peduli masalah sosial, termasuk persoalan bangsa dan negara. Situasi dan kondisi dunia yang sudah begini dengan sekarang itu dengan teknologi dan lain sebagainya, berarti membutuhkan sumber daya manusia yang handal, arti perguruan tinggi yang siap pakai. Jadi ini semua dari generasi mulia, dari individu, dari orang-orang yang juga tentu bimbingan dari keluarga dan orang tua. Apapun yang kami buat untuk bidang keagamaan, ya manusianya itu penting sekali untuk diperbaiki kehidupannya. Setelah dia bisa
tahu kehidupannya dengan baik, ya kita memberikan dia input keagamaan sehingga ia bisa menjadi manusia sempurna adanya. Mungkin untuk mendukung sekaligus melahirkan tokoh yang berdedikasi di bidang sosial, Yayasan Penghargaan Indonesia bertekad tetap memantau figur-figur yang berkeinginan mengangkat dan menyelesaikan masalah-masalah sosial tanpa basa-basi dan sanjungan pihak lain. Ya, berakhir sudah saudara kebersamaan kita dalam Warta Malam kali ini. Kritik dan saran dapat Anda kirimkan ke redaksi_berita@tvri.co.id. Akhirnya saya Wardahnia. Dan saya Harisben atas nama kerabat kerja serta redaksi yang bertugas pada malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian serta kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Ya, selamat malam saudara. Dunia Dalam Berita kembali hadir menjumpai Anda menyajikan ragam informasi dari berbagai belahan dunia. Saya Wardahnia. Dan saya Harismen. Saudara, saat ini perhatian dunia tertuju kepada konferensi perubahan iklim di Copenhagen, Denmark. Para aktivis misalnya di Washington DC menuntut terciptanya kesepakatan baru untuk mengurangi emisi karbon dioksida. Ya, dan berikut saudara topik utama Dunia Dalam Berita. Pernyataan mantan Perdana Menteri Tony Blair soal invasi Amerika ke Irak di zaman pemerintahan Saddam Hussein menuai kecaman masyarakat Inggris. Aksi penyerangan yang melemparkan zat kimia berbahaya kepada kerumunan orang kembali terjadi di Hong Kong. Setelah 18 tahun pasca perang di Serbia, alat transportasi kereta api di Sarajevo kembali berfungsi. Dan saudara, inilah Dunia Dalam Berita selengkapnya. Pernyataan tokoh terkemuka Inggris yang merupakan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair mendapat kecaman keras dari masyarakat Inggris. Tony Blair mengatakan tindakan melengsarkan Saddam Hussein dari kekuasaannya adalah tindakan yang tepat meski senjata pembunuh massal yang diributkan Amerika Serikat tidak pernah ditemukan. Pernyataan Tony Blair tersebut disampaikan dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi Inggris BBC. Profesor Hukum Internasional Bill Bowring mengatakan, Blair memang ditugaskan untuk ambil bagian dalam invasi Amerika ke Irak, meski senjata pemusnah massal itu tidak pernah ada. Wawancara tersebut juga memancing kemarahan di antara tokoh-tokoh penting Inggris. Carol Turner dari Koalisi Hentikan Perang mengatakan, dulu Blair meyakinkan masyarakat dan parlemen Inggris bahwa Irak akan mengarahkan senjata pemusnah massal ke Inggris dalam waktu kurang dari 1 jam. Padahal Irak bukan ancaman bagi Inggris. Juru bicara Partai Demokrat Liberal menuduh mantan Perdana Menteri tersebut mencoba mengelabui parlemen. Tony Blair tahun depan direncanakan akan menyampaikan bukti kemajuan yang diperoleh dari perang dan akibat yang ditimbulkan dari perang. Dalam wawancara tersebut, ia mengatakan pertimbangan utamanya yakni ancaman Irak bagi Inggris, sementara adanya senjata pemusnah massal hanyalah satu dari pertimbangan lainnya. Kabinet Israel akan melakukan pemungutan suara untuk menyetujui peta prioritas nasional, termasuk masalah pendanaan pemukiman Yahudi di tepi barat. Sementara itu, sejumlah menteri mengecam aksi pembakaran dalam sebuah masjid di wilayah Kfar Yosuf yang diduga dilakukan oleh para pemukim Yahudi. Menjelang pertemuan kabinet di Yerusalem hari ini, Menteri Infrastruktur Israel Uzi Landau mengecam aksi pembakaran di sebuah masjid di wilayah Kfar Yosuf, tepi barat. Landau menegaskan pelakunya harus dihadapkan ke meja hijau dan dijatuhi hukuman yang setimpal. Hal yang sama diungkapkan Menteri Dalam Negeri Eliyahu Yishai. Ia menyatakan Israel akan berusaha keras mengungkap dan menangkap pelaku pembakaran serta mencegah agar tindakan semacam itu tidak terulang kembali. Warga Palestina di Kfar Yosuf, tepi barat, Jumat kemarin melaporkan sejumlah pemukim Yahudi melakukan pengrusakan dengan membakar karpet dan buku-buku di dalam masjid.
Sementara itu pertemuan kabinet hari ini akan diisi dengan pemungutan suara untuk menyetujui peta prioritas nasional, termasuk di dalamnya pendanaan bagi sejumlah kawasan, termasuk pemukiman Yahudi di tepi barat. Utusan Amerika Serikat dalam perundingan perlucutan nuklir Korea Utara, Stephen Bosworth, melakukan negosiasi untuk mengupayakan kelanjutan perundingan yang telah terhenti selama 1 tahun. Saat berkunjung ke Jepang, ia menghimbau 6 negara yang terlibat untuk bersatu, meski belum ada kepastian kapan perundingan akan dilanjutkan. Sebelum bertolak ke Jepang, Stephen Bosworth telah mengunjungi Korea Utara untuk mengupayakan kelanjutan perundingan 6 negara tentang pelucutan nuklir Korea Utara yang telah terhenti selama 1 tahun. Dari hasil kunjungan Bosworth itu, Korea Utara telah mengindikasikan kesediaannya untuk kembali terlibat dalam perundingan. Kepada para wartawan di Tokyo, Jepang, Bosworth mengungkapkan negara-negara yang terlibat telah menunjukkan keinginan yang sama untuk membangkitkan perundingan, namun belum dapat menentukan kapan hal itu dapat terwujud. Sebelumnya, Bosworth juga telah melakukan pembicaraan dengan China dan Korea Selatan tentang hasil kunjungannya ke Korea Utara. Utusan Amerika Serikat itu menegaskan perlu adanya persatuan di antara 5 negara yang terlibat dalam perundingan dengan Korea Utara. Ia juga memuji sikap Jepang yang dinilainya sangat kooperatif. Kerjasama senilai hampir 3 juta dolar Amerika. Kerjasama ini juga semakin mengukuhkan peran Venezuela sebagai sekutu dagang bagi negara tetangga terdekatnya, Kuba. Dalam acara penandatanganan kerjasama, Presiden Venezuela Hugo Chavez mengatakan ia baru saja bertemu Fidel Castro dan mengatakan mantan Presiden Kuba tersebut berencana akan menghadiri pertemuan. Menurut Chavez, Fidel Castro sangat menghargai upaya pemerintah Venezuela, terutama peran aktifnya menekan Amerika. Bagi Kuba, Venezuela yang merupakan anggota OPEC adalah sumber energi dan perdagangan vital selama beberapa tahun terakhir. Venezuela telah mengekspor 98.000 barel minyak mentah per harinya ke Kuba dan ke Kepulauan Karibia. Kerjasama ini juga menyangkut kesehatan, perikanan, pendidikan, dan sejumlah proyek olahraga. Kedua negara juga sepakat akan membangun pabrik bersama seperti pabrik gula, aluminium, transportasi, dan industri pertanian. Kuba yang sangat tergantung pada impor minyak dan pangan dari Venezuela membayar tagihan minyak tersebut dengan melayani lebih dari 40.000 dokter dan para profesional lainnya. Kerjasama perdagangan antara Kuba dan Venezuela tahun lalu mencapai 5,28 miliar dolar Amerika dibanding tahun 2003 sebesar 945 juta dolar Amerika. Kosovo hari ini menyelenggarakan pemilihan umum wilayah putaran kedua setelah para calon wali kota di 21 wilayah gagal meraih suara mayoritas pada pemilu putaran pertama. Pemilihan umum ini merupakan ujian bagi proses demokrasi di Kosovo yang memisahkan diri dari Serbia tahun 2008 lalu. Sekitar 1,5 juta warga Kosovo yang memiliki hak pilih hari ini memberikan suara di 21 wilayah dari keseluruhan 36 wilayah di negeri itu. Pada pemilu putaran pertama yang berlangsung bulan lalu, para calon wali kota gagal merebut suara mayoritas. Menurut para pengamat, melalui proses pemilu ini, Kosovo terus berupaya membangun demokrasi dan merebut pengakuan internasional. Sejauh ini, 63 negara telah mengakui kemerdekaan Kosovo dari Serbia tahun 2008 lalu. Warga yang memilih di tempat pemungutan suara Migen di kota Mitrovica berharap hasil pemilu dapat menciptakan hari depan yang lebih baik bagi Kosovo. Pada pemilu wilayah putaran pertama, diperkirakan hanya 45% pemilih yang menyampaikan hak suaranya. Rendahnya partisipasi warga ini mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap kegagalan para pemimpin memperbaiki kondisi ekonomi di Kosovo. Ya, saudara, usai jeda pariwara berikut ini akan kami hadirkan sejumlah informasi terkait dengan konferensi perubahan iklim di Copenhagen, Denmark. Ya, tetaplah bersama Dunia dalam Berita. Apa yang Anda tahu tentang money laundry? Apa ya? Money itu kan duit. Laundry itu cuci. Duit kotor yang dipakai buat usaha atau apa aja deh. Jadi kelihatan bersih. Apa bisa ya? Kan yang kotor tetap aja kotor. Money laundering adalah upaya untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul uang kotor sehingga seolah-olah menjadi bersih. Pastikan tidak terlibat penjara dan denda.
ancamannya. Yang sah, nggak bikin gelisah. Seharusnya semua hakim itu jujur dan adil seperti Pak Wardi. Itu Pak Wardi. Pak, pulang sidang ya Pak? Iya, penyeludupan. Waduh, hukum mati saja Pak. Hukum seumur hidup. Jangan kasih hati Pak Hakim. Jangan emosional. Harus diperiksa dulu. Kalau salah, tentu saya hukum berat. Mari anak-anak, saya pulang dulu. Orang seperti Pak Wardi pantas kita calonkan jadi Hakim Agung. Ya tidak mempan disogok. Ayo kita calonkan ke Komisi Yudisial. Setuju. Budaya keselamatan perlu dibangun dari para personil penerbangan. Anda lihat sendiri, prosedur standar keselamatan penerbangan dilakukan oleh semua operator untuk menciptakan program budaya keselamatan. Oleh karena itu perlu diadakan pengawasan melalui tindakan audit, inspeksi, pengamatan, dan pemantauan. Kepatuhan pada prosedur keselamatan penerbangan dapat meningkatkan budaya keselamatan. Anda kembali bersama Dunia Dalam Berita. 5 awak kapal Ukraina yang selamat dari insiden tenggelamnya kapal kargo Salah 2 saat ini menjalani perawatan di rumah sakit Haifa, Israel. Kondisi korban cukup memprihatinkan karena terapung di tengah laut lebih dari 10 jam dan menyaksikan rekan mereka tenggelam. Kelima awak kapal Ukraina itu diselamatkan di perairan internasional sekitar 80 km lepas pantai Libanon. 7 awak kapal lainnya hingga kini masih belum ditemukan. Juru bicara pasukan PBB di Libanon, UNIFIL, Neural Singh mengatakan, pasukannya menerima panggilan darurat dari kapal Salah 2 Jumat malam. Namun saat mereka tiba di lokasi, kapal sudah tenggelam. Kapal kargo berbendera Togo itu mengangkut 12 awak kapal dan sedang dalam perjalanan menuju Israel. Helikopter dan kapal Angkatan Laut Israel telah dikerahkan untuk melakukan pencarian korban yang hilang. Namun upaya ini terhalang oleh cuaca buruk. 5 korban yang selamat kini menjalani perawatan di rumah sakit di kota Haifa, Israel. Tim dokter menyatakan para korban mengalami trauma karena berada di tengah laut selama hampir 14 jam dan menyaksikan rekan mereka tenggelam. 6 orang menderita luka serius setelah seseorang melemparkan botol berisi bahan kimia berbahaya ke sekelompok pejalan kaki di sebuah jalan yang ramai di Hong Kong. Serangan orang tak dikenal ini sudah yang kelima kalinya terjadi di Hong Kong sepanjang tahun 2009. Peristiwa ini terjadi di Teluk Causeway sekitar pukul 10 pagi pada saat sekelompok orang berkumpul untuk merayakan kemenangan tim sepak bola Hong Kong melawan Jepang dalam pertandingan final Asia Timur di stadion terdekat. Korban yang terkena cairan berbahaya ini menderita luka bakar dan kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan intensif. Komandan Polisi Wilayah Hong Kong mengatakan cairan dalam botol yang melukai para korban sedang diselidiki. 6 orang yang terluka terdiri dari 4 perempuan dan 2 laki-laki berusia sekitar 20 tahunan. Polisi yang masih menyelidiki motif penyerangan yang merupakan insiden kelima sepanjang tahun ini, namun belum diketahui keterkaitan serangan kali ini dengan sebelumnya. Sebelumnya telah terjadi 4 kali serangan di Hong Kong, 3 serangan sebelumnya terjadi di wilayah yang padat penduduk di Mongkok. Dalam serangan pertama Desember lalu, 45 orang terluka ketika botol berisi cairan berbahaya dilemparkan seseorang dari atas gedung ke jalan. Pihak kepolisian Hong Kong berjanji akan memberikan uang $300.000 Hong Kong bagi siapa yang berhasil menangkap pelaku pelemparan botol berisi bahan kimia berbahaya itu. Pihak kepolisian di Dartmouth, Massachusetts melaporkan seorang wanita berusia 100 tahun tewas dibunuh rekan sekamarnya yang berusia 98 tahun di sebuah panti jompo. Sebuah peristiwa pembunuhan langka terjadi di negara bagian Massachusetts, Amerika Serikat. Seorang wanita lanjut usia berusia 98 tahun dituduh telah melakukan pembunuhan terhadap rekan sekamarnya berusia 100 tahun di sebuah rumah jompo di Dartmouth. Pihak penyelidik dari kepolisian setempat telah melakukan investigasi mendalam terhadap kasus langka ini. Korban bernama Elizabeth Barrow berusia 100 tahun tewas akibat dicekik. Elizabeth ditemukan sudah tidak bernyawa di atas tempat tidurnya dengan posisi leher terikat tali plastik. Jumat 11 Desember lalu, rekan sekamar Elizabeth bernama Laura Lundquist didakwa atas kasus pembunuhan. Sementara itu, Lundquist dibawa ke rumah sakit jiwa untuk evaluasi kejiwaannya.
Jaksa setempat, Sam Shatter, mengatakan ia berharap kasus ini tidak sampai ke pengadilan. Menurutnya, gangguan kejiwaan terdakwa telah terjadi cukup lama dan kasus ini tidak perlu diteruskan sampai ke pengadilan. Elizabeth Barrow dan Laura Lundquist telah menjadi teman sekamar di rumah jompo Brandon Woods di Massachusetts. Dan kini kita beralih ke informasi terkait dengan konferensi perubahan iklim. Saudara, maraknya industri besar di Cina dengan pasokan energi batubara yang besar membawa Cina sebagai raksasa perekonomian baru, dan namun Cina harus menanggung konsekuensi berupa buruknya lingkungan akibat aktivitas industri ini. Pembangkit listrik dan industri skala besar banyak bermunculan di China dalam beberapa dekade terakhir, memberikan energi listrik yang cukup dan memicu peningkatan ekonomi China yang fantastis. Sementara itu di Copenhagen, Denmark, peserta konferensi perubahan iklim sedang menyoroti kerusakan lingkungan akibat pembangkit listrik dan aktivitas industri di negeri tirai bambu ini. Buruknya situasi lingkungan di China memang telah dirasakan oleh warganya. Polusi udara dan debu batu bara yang tersebar di China menimbulkan masalah kesehatan seperti kanker paru-paru. Di daerah otonomi Mongolia misalnya, petani harus berbagi padang rumput dengan pabrik tenaga listrik batu bara. Sementara di tepi kawasan industri Mengsi di kota Wuhai, masyarakat mengeluhkan buruknya kualitas udara dan kesehatannya yang terganggu. Mereka menganggap menjamburnya industri memberikan keuntungan bagi banyak orang, namun tidak bagi mereka yang bermata pencaharian petani. Selain masalah kesehatan, hasil panen mereka pun tidak sebagus ketika udara masih bersih. Pemerintah China telah melakukan upaya membatasi polusi dan menghukum pelaku perusakan lingkungan, namun belum mampu mengatasi polusi di negaranya. 2 tahun lalu Bank Dunia memperkirakan 460.000 warga China meninggal prematur per tahunnya akibat menghirup udara yang tercemar dan mengkonsumsi air kotor. Para aktivis lingkungan hidup berkumpul di Taman Nasional Washington DC untuk menyuarakan aspirasinya terhadap para pemimpin dunia yang mengikuti konferensi perubahan iklim di Copenhagen, Denmark, agar tercipta kesepakatan baru untuk mengurangi emisi karbon. Ratusan aktivis lingkungan hidup berkumpul di ibu kota Washington DC dengan menyalakan lilin. Hal itu dilakukan sebagai upaya menekan para pemimpin dunia yang mengikuti konferensi perubahan iklim di Copenhagen untuk membuat kesepakatan memerangi perubahan iklim. Lebih dari 2.000 orang dari 130 negara menggelar aksi serupa yang merupakan bentuk dari kepedulian terhadap lingkungan. Para aktivis ini juga membangun replika perahu besar di Taman Nasional Washington sebagai simbol besarnya skala musibah yang akan diterima manusia akibat perubahan iklim. Seorang koordinator aksi, Morgan Godwin, berharap para pemimpin dunia memiliki kepekaan tinggi terhadap dampak perubahan iklim sehingga kesepakatan baru bisa tercapai. Demonstran juga menulis pesan dalam replika perahu besar tentang harapan-harapan dari KTT di Copenhagen ini. Replika itu akan tetap berada di Taman Nasional selama 7 hari, sehingga pengunjung pun bisa menuliskan pesan-pesan kepada pemimpin dunia yang sedang mengikuti konferensi. Puspanat Krishnamurti yang menjadi juru kampanye kemiskinan global untuk Oxfam melakukan aksi jalan kaki selama 20 hari dari Oxfam, Inggris menuju ke tempat KTT perubahan iklim di Copenhagen, Denmark, guna mendukung tercapainya kesepakatan baru untuk memerangi perubahan iklim. Keputusan Puspanat Krishnamurti berjalan kaki sejauh 430 km untuk mengkampanyekan kesadaran bahaya perubahan iklim bagi rakyat kecil. Sesampai di Copenhagen, Krishnamurti mengatakan ia telah melihat sendiri penderitaan masyarakat miskin akibat kekeringan, banjir, dan bencana alam lainnya sebagai dampak perubahan iklim. Ia berharap perjalanannya itu mampu menginspirasi para pemimpin dunia yang ikut konferensi agar menuntaskan kesepakatan memerangi pemanasan global. Dalam perjalanannya, ia dibantu ditunjukkan orang-orang jalan menuju Denmark. Hal itu ia analogikan kepada para pemimpin dunia untuk saling membantu guna mencari solusi mengatasi pemanasan global.
PBB akan mengumpulkan uang 10 miliar dolar Amerika per tahunnya dari tahun 2010 hingga 2012 untuk membantu masyarakat miskin mengatasi pemanasan global dan meninggalkan bahan bakar fosil. Untuk jangka panjang, PBB membutuhkan dana sebesar 300 miliar dolar Amerika Serikat per tahun dan akan dimulai 2020 mendatang. Uang tersebut untuk membantu negara berkembang beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim seperti kekeringan, banjir, ataupun gelombang panas. Dan saudara, usai jeda berikut ini kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi di antaranya peringatan pembunuhan massal di China. Tetaplah bersama kami. Selama itu bisa dimanage dengan baik, bisa mencair di bawah, bisa berlangsung lebih cepat dan lebih baik lagi. Mari kita pikirkan betul kalau memang sangat urgent inflasi itu kita ingin. Berbagai persoalan serius dan aktual berskala nasional hingga internasional yang diperbincangkan bersama narasumber terkait hanya dalam Dialog Aktual Plus setiap Senin dan Kamis pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dulu dibutuhkan 50 tahun kawasan transmigrasi menjadi kabupaten. Kini KTM mampu mewujudkannya dalam 15 tahun. Bayangkan 219 kawasan transmigrasi menjadi kota baru, menjadi lumbung pangan, sentra agribisnis, kawasan industri, dan pusat perdagangan baru. KTM, Kota Terpadu Mandiri, pusat investasi baru untuk Anda, kita, dan Indonesia. Budaya keselamatan perlu dibangun dari para personil penerbangan. Anda lihat sendiri, prosedur standar keselamatan penerbangan dilakukan oleh semua operator untuk menciptakan program budaya keselamatan. Oleh karena itu perlu diadakan pengawasan melalui tindakan audit, inspeksi, pengamatan, dan pemantauan. Kepatuhan pada prosedur keselamatan penerbangan dapat meningkatkan budaya keselamatan. Terima kasih Anda kembali dalam dunia, dalam berita. Minat para investor Timur Tengah untuk menanamkan modalnya di sektor perbankan syariah mendapat apresiasi dari sejumlah kalangan. Pengamat ekonomi syariah Lutfi Baktir menilai Indonesia harus menambah sarana infrastruktur agar nilai investasi asing semakin meningkat. Para investor Timur Tengah yang akan menanamkan modalnya ke Indonesia umumnya lebih melirik sektor perbankan syariah karena sektor ini relatif masih berkembang di tanah air. Pengamat perbankan syariah Lutfi Baktir menilai masuknya investor Timur Tengah ke Indonesia membuktikan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat Timur Tengah atas stabilitas politik dan iklim investasi di Indonesia. Meski demikian, Lutfi Baktir mengingatkan agar pemerintah memacu pertumbuhan infrastruktur dasar seperti jalan raya dan listrik agar nilai investasi asing ke tanah air terus meningkat. Untuk memacu pertumbuhan 7%, Indonesia memerlukan investasi senilai 2.000 triliun rupiah lebih per tahun, termasuk investasi dari luar negeri. Jadi kita sebagai pemuda kita harus inovatif, bisa melihat pangsa pasar, bisa melihat tantangan ke depan, apa yang dibutuhkan, karena sekarang kan sudah era globalisasi, sudah pasar bebas, jadi kita bukan bersaing dengan bangsa kita sendiri, kita bersaing dengan bangsa lain, yang mana mereka dilihat dari sisi pendidikan mereka jauh lebih maju. Lutfi Baktir yang juga Ketua Pengurus Besar Pemuda Al Irsyad menyatakan investasi yang masuk ke tanah air harus diakomodir melalui perluasan usaha di sektor real sehingga fundamental ekonomi semakin kuat. Para lulusan sarjana S1 juga harus mulai berpikir bagaimana menciptakan wirausaha sehingga tidak tergantung mencari pekerjaan. Saudara, ribuan warga di wilayah timur kota Nanjing, Cina berkumpul memperingati 72 tahun pembunuhan massal yang dilakukan tentara Jepang di Nanjing selama Perang Dunia Kedua. Namun para politisi dan ahli sejarah Jepang mengatakan pembantaian massal di Nanjing tidak pernah terjadi. Insiden pembunuhan massal warga Cina di Nanjing oleh tentara Jepang diperingati secara resmi untuk yang ke-72 kalinya. Meskipun telah lama berlalu, insiden Nanjing masih menjadi duri dalam daging antara kedua negara bertetangga ini.
Hari ini ribuan termasuk korban yang selamat dan berusia lanjut berkumpul di Museum Pembantaian Nanjing untuk mengenang korban yang tewas selama penjajahan Jepang di ibu kota Cina bagian timur. Mereka mengheningkan cipta mengenang episode paling kelam dalam sejarah penjajahan Jepang di Cina, di mana lebih dari 300.000 orang tewas dibunuh secara massal. Namun sejarawan Jepang membantah angka tersebut dan menurunnya jumlah korban yang tewas jauh lebih sedikit. Bahkan politisi Jepang dan ahli sejarah membantah adanya pembantaian massal di Nanjing. Para korban selamat dan warga Cina tidak menuntut apa-apa terhadap pemerintah Jepang selain permintaan maaf secara resmi. Para korban pembantaian warga Cina di Jepang tidak hanya dibunuh, tapi juga diperkosa, disiksa, dan dimutilasi. Setelah terhenti selama 18 tahun akibat perang, jalur transportasi kereta antara Beograd dan Sarajevo kembali dibuka dan ditandai dengan peluncuran rangkaian gerbong kereta pertama menuju Sarajevo. Hari ini rangkaian kereta pertama bertolak dari Beograd pukul 7:15 pagi waktu setempat dengan tujuan Sarajevo. Jalur kereta Beograd-Sarajevo yang dulu pernah menjadi jalur favorit warga Serbia terhenti selama 18 tahun akibat perang. Warga terpaksa beralih ke alat transportasi lainnya seperti bis dan kendaraan umum untuk bepergian. Rangkaian kereta api pertama ini terdiri dari 3 gerbong, masing-masing milik perusahaan kereta Serbia, Republik Serbia Bosnia, dan Federasi Bosnia Kroasia. Perjalanan menuju Sarajevo memakan waktu 8 jam, 2 jam lebih lama dari 18 tahun lalu, akibat adanya perbatasan baru antara Serbia, Kroasia, dan Bosnia. Jalur ini juga membangkitkan kenangan atas kejamnya perang. Persimpangan Vinkovci di Kroasia yang dulu merupakan pertemuan 2 jalur utama kini masih dipenuhi bekas tembakan Serbia. Sementara kota Doboj, Samak, dan Modrica di Bosnia telah menjadi saksi kekejaman pembersihan etnis. Namun warga Serbia tetap menyambut antusias pembukaan jalur kereta ini. Dan saudara, informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Dunia Dalam Berita kali ini. Akhirnya saya Wardahnia. Dan saya Harisman atas nama kerabat kerja serta redaksi yang bertugas malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.